Kebetulan untuk nama Mbah Carik sendiri itu dari dulunya itu dari pemberian dari Sultan ke-9. Itu dulu Mbah karena jadah sekarang tuh yang jualan udah banyak. Jadah tempatnya Simbah dikasih nama Mbah Carik saja karena saya kalau nyari jadah biar langsung kalau utusan seperti itu dulunya untuk sejarah nama Mbah Carik sendiri. Penjual jadah di Kaliurang sekarang banyak Mas, ada 70 orang dari penjual-penjual jadah itu. Kalau perintisnya memang dari Mbah Carik. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambahkan terdus-dus. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Di lereng Gunung Merapi, di antara udara sejuk dan langkah para pelancong, ada rasa yang tidak pernah berubah. Rasa yang lahir dari dapur sederhana, dari tangan-tangan yang bekerja dengan sabar, dan dari tradisi yang diwariskan lintas generasi. Melalui kisah ini, jadah tempe Mbah Carik bermula. Kenalkan, saya Ibu Ida Kurniasih, kebetulan saya di sini sebagai pemilik jadah tempe Mbah Carik yang pertama ini. Saya sudah generasi keempat dari Mbah Carik. Kalau jadah tempe Mbah Carik itu dulu sejak tahun 50-an sudah mulai dibikin dari Simbah. Simbah itu dari dulu masih jualan, masih keliling di Kaliurang. Dia dari tempat satu ke tempat lain masih keliling, dan lama-kelamaan karena yang jual jadah juga banyak, dari pemerintah juga dibikinkan tempat di daerah Tlogo Putri dulu, kios-kios jadah. Kebetulan jadah itu dulu kesukaan dari Sultan yang ke-9. Dulu istirahat di Kaliurang, itu biasa langganan beli jadah tempe Mbah Carik. Dan kebetulan untuk nama Mbah Carik sendiri itu dari dulunya itu dari pemberian dari Sultan ke-9. Itu dulu Mbah karena jadah sekarang tuh yang jualan udah banyak. Jadah tempatnya Simbah dikasih nama Mbah Carik saja karena saya kalau nyari jadah biar langsung kalau utusan seperti itu dulunya untuk sejarah nama Mbah Carik sendiri. Ya dulu itu Mbah Ngadikem itu karena kebetulan suaminya juga Carik di daerah Pakem, itu terus pemberian nama Mbah Carik itu memang dari Sultan ke-9 dulu. Ya itu kan Simbah dulu cuma jualan secara keliling, jualan jadah, terus lama-lama ada kios di Kaliurang rame sudah menjadi tempat wisata. Banyak yang jualan, kok jadah itu laku dipadu dengan bacem, jadi makannya jadah sama tempe manis sama gurih kok laku. Jadi lama-kelamaan banyak juga yang jualan, sampai sekarang juga sudah melegendaris jadi ikonnya Kaliurang dan juga Sleman. Ya udah dari pemerintah juga sudah dibikinkan, kebetulan ada penjual-penjual jadah itu di Kaliurang, ada dibentuk sentra jadah tempe Kaliurang, itu yang dibikinkan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Penjual jadah di Kaliurang sekarang banyak Mas, ada 70 orang dari penjual-penjual jadah itu. Kalau perintisnya memang dari Mbah Carik yang pertama kali membuat memadu jadah sama tempe bacem itu. Kebetulan kalau Mbah Carik itu sendiri ya Mas, yang ini yang pertama pindahnya di sini, terus ada buka cabang di dekat gerbang. Kalau yang lain itu udah anak-anak dan cucunya dari Simbah Carik itu. Jadi masaknya sendiri-sendiri, manajemennya sendiri-sendiri. Bukan dari restoran besar, bukan dari dapur modern, melainkan dari seorang carik desa yang kelak namanya abadi lewat sepiring makanan sederhana. Awalnya jadah tempe hanyalah panganan warga desa untuk mengganjal perut. Hingga suatu hari Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencicipinya. Dari situlah nama jadah tempe Mbah Carik dikenal luas. Ini sekitar 10 kilo Mas. Nah, ini tinggal masukin ini. Kebetulan ini airnya udah matang. Nah, tinggal masukin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ntar matangnya 1,5 jam. Diangkat ditumbuk.
Terus tas ditumpuk. Iya. Terus sudah ditumbuk, ntar bawa ke atas. Terus di atas langsung dicetak. Kalau tahu ya sekitar 4 jam lebih lah. 4 jam sampai 5 jam. Kalau tempe itu 3 jam, 4 jam lah. Ya tergantung tahunya juga ya. Kalau tahunya agak keras itu agak lama. Kalau tahunya agak lembek itu agak cepat. Soalnya kalau terlalu lama juga hancur gitu. Idealnya itu tahu 4 jam setengah lah. Ukurannya ini 1 ember setengah tahu. Kalau ini 2 ceting itu yang hijau. Yang gede. Iya. Masaknya berarti masih pakai kayu bakar ya? Iya. Biar cepet juga apinya. Biar tradisionalnya itulah masih dijaga mungkin. Soalnya kalau pakai gas juga beda, agak ada perbedaan gitu. Kalau di sini rasa khas kita masih menggunakan api yang pakai api kayu, jadi tidak pakai kompor. Jadi itu membuat cita rasanya lebih gurih, lebih matangnya juga lebih panas dari api kan lain dari yang kompor. Seperti itu kita masih pakai yang tradisional. Kalau kualitas kita istilahnya gini ya Mas, kalau jadah itu memang karena nggak bisa diawetkan beberapa hari. Kita jadah paling umurnya cuma 12 jam ya paling nggak, paling mentok nanti dari pagi sampai pagi lagi. Kalau masih kita bikin inovasi yang di jadah bakar atau jadah goreng seperti itu bisa. Tapi kalau kita mentarakan, kita bikinnya sedikit-sedikit Mas, karena kita masak sendiri. Oh kira-kira apa stok kita udah menipis baru bikin. Jadi insya Allah di sini kita juga bikin jadahnya jadah yang fresh. Untuk kelapa kita milihnya kelapa yang sudah tua. Kalau yang masih muda kita nanti jadahnya kurang bagus karena lembek. Untuk kelapa kita pilih yang tua, ketannya juga udah ketan yang pilihan seperti itu. Ya kalau hari biasa itu kita di sini karena juga yang jualan banyak dan mungkin kita juga pengunjung itu antara kalau jadah cuma antara 5 sampai 10 kilo seperti itu. Nanti tempe juga antara 200 sampai 500 biji. Tapi kalau pas hari Sabtu Minggu weekend itu lain, kita peningkatannya lebih banyak penjualannya. Kalau produksi kita dari pagi Mas, kita setelah subuh itu sudah produksi, jadi nanti pagi itu jam 6 sudah bisa ready, bisa dinikmati di warung, jam 6 sudah buka bisa. Jadah atau ketan, atau kalau warga Jakarta biasa menyebut uli, yang ditumbuk hingga menyatu, tempe bacem dimasak perlahan dengan bumbu dari gula Jawa. Dua bahan yang tampak biasa, namun ketika disatukan menciptakan harmoni dari rasa gurih dan manis. Ya gimana ya, kalau jadah tempe itu mungkin sama karena juga resepnya cuma sederhana, kita antara ketan sama kelapa kita campur, kita kukus sudah jadi jadah. Tapi mungkin di sini kita juga masih mempertahankan bahan baku dan untuk pengolahannya kita istilahnya tadi sedikit demi sedikit, jadinya nggak langsung banyak, nanti nggak habis kita penjualannya jadi bahan matangnya itu kelamaan gitu Mas, jadi sedikit habis baru bikin lagi seperti itu. Jadah itu kayak burger Jawa, jadi jadah tengahnya ada tempe, atasnya lagi ada jadahnya, jadi makanya ada gurih-gurih nanti dipadu dengan manis bacemnya itu. Ya dulu itu kan makanya Simbah itu kalau memadukan kan, kalau dulu kan jadah cuma dimakan jadah saja, jadi madukannya dengan cari yang manis itu jadi dipadu dengan jadah jadi satu sama tempe itu tadi. Berarti yang lain yang masih memakai nama Mbak Carik berarti masih manajemen lagi? Iya itu tapi masih keluarga. Ya anaknya ada yang cucunya yang generasi keempat juga ada. Ya kalau resep itu dari dulu Simbah ngajari, oh kalau bikin jadah itu takarannya patokannya segini-segini. Kalau bacem itu tempe segini, gulanya kasih segini, itu Simbah ngasihnya itu. Tapi kan kalau samanya sudah ke tangan itu mungkin nggak tahu dia mau pakai tetap resepnya Simbah atau dia sendiri, ya itu kan kita juga nggak tahu. Tapi dulu Simbah ngasih resepnya seperti itu ke anak cucunya seperti itu. Sampai yang di sini juga kalau jadah itu bikinnya perpaduannya ketan sama kelapa segini-gini, itu sampai sekarang masih kita gunakan. Dan juga untuk gula merah itu dulu pakai yang gula batok setengah itu Mas. Kalau sekarang kan agak kecil-kecil. Kalau yang di sini pakainya gula batok itu yang setengah batok itu besar-besar itu dari daerah Cangkringan, itu masih pakai juga. Kita sendiri tantangan besar juga pelaku usaha yang lainnya Mas, itu menjadi tantangan kami karena kita juga usaha, dia juga
sama-sama usaha, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap mempertahankan kualitas itu dengan cara kita menjaga kualitas jadah tempe kita supaya tetap fresh. Jadinya jadi untuk pelanggan itu kalau belinya sekarang nanti dinikmati sampai sore, sampai pagi itu masih bisa dimakan seperti itu. Kita sudah berusaha kemarin, memang kalau dari perkumpulan itu juga kadang berusaha udah membuat inovasi dari jadah itu. Kita inovasi mau dibikin seperti apa. Memang kita juga pernah bikin pizza dari jadah itu, bahan dasarnya jadah, nanti atasnya dikasih kayak topping pizza itu juga pernah. Terus juga yang tetap laku untuk dijual itu yang itu tadi inovasi untuk jadah yang dibakar atau yang digoreng, itu nanti bisa dimakan pakai nyemil pakai kopi. Kalau di sini juga ada teh poci seperti itu. Di balik kepulan asap dapur ada cerita tentang keluarga, tentang usaha yang tidak hanya mencari untung tetapi menjaga warisan. Prosesnya masih sama, tak ada jalan pintas, karena rasa yang bertahan selalu hadir dari kesetiaan dan proses. Jadah tempe setahu saya udah lama banget ya, sejak saya masih kecil tuh sudah ada, sampai sekarang saya udah punya cucu juga, ini masih bertahan lama. Rasanya enak, udah rasanya sama aja dari dulu sampai sekarang rasanya. Yang setahu saya ini masih cara masaknya itu Jawa kuno. Jadi ada semacam kayu bakar, terus tungkunya harus 7 ininya. Ya rasanya di jalan banyak, tapi kita yang sampai sini lidahnya tetap Bucare. Kalau saya di sekarang kan banyak ada hamburger, ada kebab, ada ini. Karena saya terbiasa khasnya tradisional, semua makanan enak, tapi saya lebih tertarik juga jadah kalau setiap ke Kaliurang. Jadi memang jadah ini kalau bisa sih ada di mana-mana, tapi kita harus ke Kaliurang juga. Bahkan kalau namanya hamburger, jadah juga bisa hamburger. Ini kayak gini nih jadah hamburger nih. Ini tumpuk ini. Nah, jadi hamburger sama. Ini jadi ciri khas Jogja ya, karena mungkin di tempat lain jarang ada seperti ini. Jadi mungkin lebih bisa dipertahankan lah kalau untuk ciri khas Jogja ini bikin jadah tempe kayak gitu. Oh ya, kebetulan kalau filosofi jadah itu memang dari simbah-simbah dulu itu sudah membuat jadah ketetel ya Mas kalau zaman dulu. Tapi jadahnya dulu itu kalau simbah-simbah itu keras karena kelapanya sedikit. Nah itu untuk filosofi jadah itu di acara pernikahan kan selalu ada tetel itu jadah itu. Jadi itu melambangkan supaya nanti untuk pernikahan itu sampai langgeng ke kalian, karena jadah itu lengket supaya istilahnya di pernikahan itu lengket seperti jadah itu. Kalau simbah itu juga sendiri kan cuman memadu, oh iya jadah itu biasanya dimakan sendiri, tapi lebih enaknya dimakan pakai apa ya, itu mungkin inovasi simbahnya dipadu dengan bacem yang manis itu. Ternyata untuk itu menjadi kesukaan dari dulu itu Sultan 9 itu seperti itu untuk jadah tempe itu yang dari Mbah Care itu. Oh iya betul itu Mas, kemarin sudah dikukuhkan jadah itu menjadi warisan budaya tak berbenda dari pemerintah itu sekitar tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan dari anak cucu kita nanti bisa ada penerusnya, karena juga istilahnya di sini kita juga bisa gimana ya Mas, banyak merekrut tenaga kerja yang ada di sekitar kita, karena kita juga dibutuhkan mereka, saya juga membutuhkan mereka. Jadi imbauan saya mudah-mudahan nanti juga tetap untuk jadah tempe itu tetap bisa eksis terus dan penggemarnya lebih banyak lagi seperti itu. Di tengah dunia yang terus berubah, jadah tempe Mbah Care mengingatkan kita bahwa tidak semua yang berharga harus baru. Beberapa rasa justru bertahan karena dijaga, dan di Kaliurang rasa itu masih hidup. Kini jadah tempe Mbah Care bukan sekedar makanan, ia adalah oleh-oleh berupa kenangan yang dibawa pulang.